Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam ibadah PA tanggal 5 April ini. Mari kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita masuk di dalam PA ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang lagi di bawah kaki Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, untuk masuk di dalam ibadah PA hari ini. Tenangkan hati dan pikiran kami, bukakan hati dan telinga kami, bukakan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang diberitakan, dan kami membuka hati untuk menyambut firman Tuhan masuk di dalam hati kami masing-masing. Kiranya firman Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang makin indah di dalam hidup kami. Tuhan, bentuk kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Tuhan, yang layak bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. PA hari ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-24. Perikop ini diberi judul Kecaman tentang pelbagai ketidakadilan. Di dalam terjemahan lain, kita dapatkan judul ini demikian, peringatan tentang pelbagai keburukan. Yang lain lagi memberi judul celaka bagi yang jahat. Ya, saya lebih cenderung memakai tema atau judul celaka bagi yang jahat. Mari kita awali dengan membaca ayat yang ke-8 dan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayat 8. Sungguh celaka orang yang menyerobot rumah demi rumah dan merebut ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Kamu membuat hanya dirimu sendiri yang mendiami negeri itu. Ayat yang ke-9. Di telingaku terdengar sumpah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah besar dan megah tidak akan ada penghuninya. Ayat yang ke-10. Sesungguhnya kebun anggur yang luasnya 10 semet akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Nah, di dalam perikop ini dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-24, kita akan mendapati kata sungguh celaka, atau di terjemahan lain, celakalah. Itu 6 kali. Ya, 6 kali kita jumpai dalam perikop ini. Kalau kita coba sedikit kembali kepada PA sebelumnya tentang
pokok anggur, di situ diceritakan ada buah anggur yang asam yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka ayat 8 sampai dengan ayat 24 dengan 6 kali kata celakalah itu merujuk pada pokok atau buah anggur yang asam. Atau dengan kata lain, buah anggur yang asam itu diuraikan di dalam kata celakalah, 6 kali celakalah di dalam ayat-ayat berikut ini. Kita awali yang pertama. Sungguh celaka atau celakalah siapa? Itu adalah yang dimaksud adalah orang yang menyerobot rumah demi rumah dan merebut ladang demi ladang. Ini merujuk pada tuan tanah yang serakah. Dia kaya, lalu dia coba mengambil alih rumah-rumah yang ada di sekitarnya dan ladang-ladang yang ada di sekitarnya juga diambil alih. Orang-orang kaya ini, tuan tanah ini, akhirnya dapat menguasai rumah-rumah yang besar, yang mewah, dan menguasai ladang yang luas sekali. Nah, keserakaan ini mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, terdengar sumpah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang dikuasai oleh tuan tanah ini dikatakan akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah besar dan mewah tidak ada penghuninya. Ya, karena semuanya rakyat jelata, si miskin, itu semuanya tergusur keluar dari kota. Mereka lari mencari tempat hunian dan tempat ladang yang di luar negeri itu atau di luar kota itu. Sehingga kota itu akan menjadi kota yang sepi. Hanya dihuni oleh tuan tanah yang serakah. Nah, di sini kita melihat bahwa akibat daripada keserakahan tuan tanah ini, Tuhan mengingatkan, kota itu, negeri itu akan menjadi sepi. Tidak ada penghuninya. Ini peringatan yang pertama. Menjadi kota yang mati. Tidak hidup. Lalu yang berikutnya dikatakan, sesungguhnya kebun anggur yang luasnya 10 hektar akan menghasilkan hanya 1 bat anggur. Lalu benih yang 1 homer itu menghasilkan hanya 1 eva gandum. Bukan saja negeri itu menjadi sunyi sepi, tetapi tanah yang dikuasai oleh tuan tanah itu tidak akan menghasilkan anggur atau gandum sebagaimana yang diharapkan. Mereka menabur banyak, tetapi hasilnya minim. Bahwa gandum yang ditabur itu hasilnya 1/10 daripada
apa yang ditabur, benih yang ditaburkan. Jadi situasi itu sangat sunyi sepi, menjadi kota mati, dan penghasilannya pun anjlok. Ya, menjadi minim sekali. Ini yang dikatakan di dalam celakalah yang pertama. Ditujukan kepada tuan tanah yang serakah. Sekarang kita melihat yang kedua. Itu terdapat di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi saya ingin membagi beberapa ayat ya. Kita baca lebih dahulu ayat 11 dan 12. Ayat 11. Sungguh celaka orang yang bangun pagi-pagi dan langsung mencari minuman keras, lalu duduk-duduk sampai malam hari, mabuk terbakar oleh anggur. Ayat 12, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur menyertai pesta-pesta mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandang dan karya tangannya tidak dipedulikan. Nah, yang kedua ditujukan kepada orang-orang kaya yang hidupnya berfoya-foya. Hidupnya ditandai dengan pesta pora yang tidak henti-hentinya. Nah, mereka bersuka bersenang-senang dengan harta dan kekayaan yang dimiliki. Diwujudkan dengan minum anggur sampai mabuk. Dan mereka dikatakan hidupnya ditandai juga dengan kecapi, dengan gambus, dengan rebana, dengan suling, dengan pesta-pesta yang meriah. Ini yang golongan yang kedua, orang yang hidupnya bersenang-senang melulu. Mereka dikatakan tidak memperdulikan perbuatan Tuhan, tidak memperhatikan karya Allah. Karena bersenang-senang mereka lupa pada Tuhannya. Sehingga perbuatan Tuhan, karya tangan Tuhan itu dilupakan mereka. Tidak diperhatikan sama sekali. Ini gambaran orang yang disebut sungguh celaka. Ya, kalau yang pertama, sungguh celaka ditujukan kepada tuan-tuan tanah yang serakah. Yang kedua adalah mereka yang hidupnya berfoya-foya, berpesta pora, dan melupakan karya Allah yang besar. Nah, akibat daripada ini dikatakan ayat yang ke-13. Dengan kata, sebab itu, karena mereka berfoya-foya, mereka lupa akan karya tangan Tuhan, sebab itu umatku harus pergi ke pembuangan, karena mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Lalu ayat yang ke-14. Sebab itu, sekali lagi, sebab itu.
ini akibatnya dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lebar-lebar dan akan mengangakkan mulutnya tidak terhingga. Sehingga ke dalamnya lenyaplah kesemarakan dan keramaian Yerusalem. Keriuhan dan kegirangan di kota itu. Kesemarakan dan keramaian Yerusalem, keriuhan dan kegirangan di kota-kota itu pun lenyap. Nah, lalu ayat yang ke-15, maka itu sebagai akibat juga manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang sombong akan direndahkan. Di sini merujuk pada orang kaya yang berfoya-foya hidupnya. Akibat yang mereka lupa akan Tuhannya, lupa akan karya tangannya yang mulia itu. Akibatnya, sebab itu umatku yang berbuat ini adalah umat Tuhan, harus pergi ke pembuangan. Karena mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka tidak mengerti karya agung Tuhan. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Nah, kalau begitu, sebab itu akibatnya mereka akan pergi ke pembuangan. Nah, di sana di dalam pembuangan orang-orang mulia akan kelaparan dan rakyat akan menderita kehausan. Mereka yang tadinya berfoya-foya, berpesta kenyang, makanya di tempat pembuangan mereka akan kelaparan. Rakyat kecil pun akan kehausan. Ya, padahal air itu begitu murah, relatif murah harganya, tetapi tidak bisa didapat dengan mudah. Mereka kehausan. Itu salah satu bentuk hukuman, bentuk celaka yang digambarkan dalam ayat 13. Ayat yang ke-14, celaka itu digambarkan dalam hal bahwa orang mati akan dunia orang mati atau Sheol itu akan membuka kerongkongannya dan akan mengangakkan mulutnya sehingga ke dalamnya lenyaplah kesemarakan dan keramaian Yerusalem. Ya, di situ dunia orang mati akan menelan kesemarakan Yerusalem, kemeriahan Yerusalem. Orang-orang kaya, orang sombong ditelan di dalam dunia orang mati. Lalu yang ke-15, ini bentuk celaka yang berikutnya. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang sombong akan direndahkan. Nah, di sini sebagai akibat lain, yaitu orang yang merasa dirinya kaya, bisa berpesta pora, dan sombong, karena itu mereka sombong, mereka akan direndahkan. Orang akan direndahkan dan orang itu akan ditundukkan. Ya,
dalam pembuangan itu mereka tidak bisa gagah-gagahan lagi, ya sok-sokan lagi. Mereka ditundukkan, mereka direndahkan. Jadi bagi orang yang berpesta pora, yang lupa sama Tuhan, hidupnya ada 3 akibat yang ditulis di sini, yaitu mereka akan dibuang di dalam pembuangan, dan mereka akan kelaparan dan kehausan. Lalu yang akibat yang berikutnya, dunia orang mati akan menelan mereka, sehingga Yerusalem yang tadinya semarak menjadi sunyi sepi. Lalu yang akibat yang ketiga, yaitu orang yang sombong tadinya itu akan ditundukkan dan direndahkan. Mereka tidak berdaya. Ini celaka yang kedua. Lalu ada satu lagi ayat 17. Domba-domba akan makan rumput di sana seperti di padangnya sendiri. Anak-anak kambing atau orang pengembara akan mencari makan di reruntuhan orang kaya, di reruntuhan rumah orang kaya. Nah, rumah yang orang kaya yang ditinggalkan, di situ tempatnya domba-domba akan makan rumput-rumput di sana. Dan pengembara yang datang, mereka juga mencari makan di dalam rumah yang ditinggalkan oleh orang kaya itu. Ini ayat 12 sampai ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu kita baca celaka yang ketiga. Ayat yang 18 dan 19. Sungguh celaka mereka yang memancing kesalahan dengan tali dusta dan dosa dengan tali pedati. 19 yang berkata, baiklah Allah bersegera dan bergegas melakukan tindakannya supaya kita lihat. Baiklah Allah bersegera dan bergegas melakukan tindakannya supaya kita melihat. Baiklah rencana yang Maha Kudus Allah Israel mendekat dan terwujud supaya kita tahu. Ini menunjuk ayat 18 menunjuk orang yang suka berkata bohong, berkata dusta. Ya, mereka itu diibaratkan menarik dengan tali. Apa yang ditarik? Kesalahan dan dosa. Yang suka berkata, berucap bohong, berkata dusta, itu pasti diikuti dengan kesalahan, dengan dosa yang berat. Dan mereka itu tidak menyadari bahwa dirinya itu suka berdusta, suka berkata bohong. Mereka tidak menyadari bahwa akibat itu mereka berbuat salah dan berbuat dosa. Mereka dengan bangga dalam ayat 19 dikatakan mereka mengejek, itu dalam terjemahan lain, mengejek yang Maha Kudus Allah Israel.
dengan berkata apa? Baiklah Allah segera dan bergegas melakukan tindakannya supaya kita melihat. Oh, saya suka berbohong. Saya suka berdusta. Katanya berdosa. Ya silakan Tuhan, Engkau bertindak. Bergegaslah. Saya mau melihat apa akibatnya. Ini kesombongannya. Nah, kemudian baiklah rencana yang maha kudus Allah Israel mendekat dan terwujud supaya kita tahu. Nah, dia menantang seolah-olah Tuhan lakukan terhadap diriku. Nah, apa yang menjadi kehendakmu? Bergegas, nyatakan itu di dalam hidupku. Ini adalah orang yang sudah berbuat bohong, berkata bohong dan dusta, yang sudah bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan, masih tidak menyadari kesalahannya, malah menyombongkan diri, mengejek Tuhan. Tuhan, nyatakan, bersegera, bergegaslah, bertindak, supaya aku dapat melihatnya. Nah, baiklah mendekat rencana Tuhan, mendekat dan terwujud supaya kami dapat tahu, masih menantang orang-orang yang sedemikian dikatakan celakalah. Nah, selanjutnya kita baca ayat yang ke 20, 21, 22, 23, dan 24. Ayat 20, sungguh celaka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang itu menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Nah, ini merujuk pada orang yang suka memutarbalikkan perkara. Ya. Yang baik dikatakan jahat. Yang jahat dibalik menjadi baik. Apalagi dikatakan yang mengubah kegelapan menjadi terang. Sesuatu yang gelap menjadi terang, dan yang terang menjadi gelap. Mengubah yang pahit menjadi manis, dan yang manis menjadi pahit. Ini adalah golongan orang yang suka memutarbalikkan perkara. Orang yang sedemikian pun di hadapan Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan terhadap orang-orang yang sedemikian. Dikatakan celakalah orang yang demikian itu. Lalu ayat yang ke-21 dikatakan, sungguh celaka orang yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Nah, ke-21 ini dikatakan orang yang memandang dirinya bijaksana, memandang dirinya pintar, ini adalah orang yang sombong rohaninya. Ya. Ini pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dengan kesombongan itu dia menganggap dirinya yang bijak, dirinya yang paling pintar. Itu menunjukkan
bahwa dia adalah orang yang sombong. Dengan kesombongan itu dia memandang rendah orang lain. Setingkat dua tingkat di bawahnya dia. Orang yang sedemikian tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang sombong ini, satu hal lagi, seringkali tidak menyadari bahwa dia sebetulnya berbuat begitu adalah perbuatan yang tidak bijak. Perbuatan yang dilakukan itu tidak pintar, tidak pandai. Apalagi di hadapan Tuhan. Ya, dia memperbodoh orang lain. Tetapi di hadapan Tuhan, mereka yang berbuat demikian ini adalah orang yang bodoh. Mereka tidak menyadari kesalahannya. Tidak akan mengakui kalau dia berucap salah. Kalau dia berbuat salah, tidak mau mengakui. Karena dia menganggap bahwa dirinya yang paling bijak, paling benar, paling pintar. Orang yang tidak pernah mengakui bahwa dia adalah, tidak pernah mengaku bahwa dia berkata salah, berbuat salah, adalah orang yang dikatakan celaka di hadapan Tuhan. Celaka di hadapan Tuhan. Selanjutnya, ayat yang ke-26. Ini adalah kata celaka yang ke-6. Sungguh celaka orang yang jaga minum dan juara dalam mencampur minuman. 23. Yang membenarkan orang fasik bersama karena suap, yang memungkiri hak orang benar. Di sini kembali, orang yang suka minum, ya, yang pandai mencampur minuman, mereka ya karena pikirannya sudah kacau, ya karena mabuk, mereka membenarkan orang fasik karena suap. Ya, mereka tidak menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Ya, orang benar, orang yang benar dikatakan tidak benar. Orang fasik yang jahat dikatakan baik. Nah, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jahat di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan celakalah mereka. Nah, ada 6 kata celaka. Ya, saya coba menulis. Celaka dikatakan pertama kepada siapa? Orang tuan tanah yang loba, yang serakah, yang tamak. Kata celaka yang kedua ditujukan kepada siapa? Orang yang suka berpesta pora dan berfoya-foya. Yang tidak memperhatikan, yang tidak memperdulikan karya tangan Tuhan yang agung. Yang ketiga, golongan manusia yang bagaimana? Orang yang berkata bahwa bohong atau dusta, yang suka berkata bohong dan dusta. Orang yang bersalah adalah orang yang bersalah dan yang berdosa di hadapan Tuhan. Orang yang suka bohong, suka berdusta, itu menanggung kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Ini orang yang ketiga yang dikatakan celaka
Yang keempat adalah orang yang memutarbalikkan fakta. Yang benar dikatakan salah, yang salah benar. Yang baik menjadi jahat, yang jahat menjadi benar. Selanjutnya yang celaka yang kelima ditujukan kepada orang yang memandang dirinya bijak, yang menganggap dirinya pintar. Ini adalah orang yang sombong, terutama yang sombong rohaninya. Menganggap dia sudah tahu segala-galanya. Nah, kemudian merendahkan yang lain. Lalu yang keenam, itu adalah orang yang jago minum. Jago minum. Dia yang membenarkan orang fasik karena suap. Dan yang memungkiri hak orang benar. Semuanya di hadapan Tuhan tidak baik. Tuhan tidak berkenan dan itu mendatangkan celaka di dalam hidup mereka. Nah, kemudian ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 demikian. Sebab itu akibat dari 6 golongan manusia itu dikatakan sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan membusuk dan kuntumnya berterbangan seperti abu, karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Nah, mereka dikatakan akan seperti jerami yang dimakan habis oleh api, tidak tersisakan. Bagaikan rumput kering yang akan lenyap, tidak berbekas. Ya, sebab apa? Akar mereka itu busuk. Mereka bisa mungkin menghasilkan kuntum, ya, kuntum bunga yang indah sepintas, tetapi itu tidak berlaku lama, sebab semuanya itu akan habis lenyap ditelan oleh api yang memakan habis mereka. Nah, sebab apa? Sebab mereka 6 golongan orang ini telah menolak pengajaran Tuhan dan menista firman Tuhan yang maha kudus. Habis mereka semuanya, tidak tersisa. Ada hukuman. Ya, tadi judulnya celaka bagi yang jahat. Mereka 6 golongan ini di hadapan Tuhan adalah mereka yang jahat. Mereka akan celaka. Tuhan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka. Ya, mereka dimakan habis oleh api. Demikian renungan firman Tuhan dalam PA kali ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah menunjukkan 6 golongan orang yang berbuat jahat, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena mereka menolak firman Tuhan, menolak karya agung Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan telah menyatakan mereka yang sedemikian itu akan mendapatkan celaka,
Mereka yang sedemikian itu akan dimakan habis oleh api yang menyala-nyala. Mereka, orang-orang ini dikategorikan adalah umatku, umat Allah. Tapi yang berbuat jahat, yang mengabaikan firman Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus menolong kami, supaya setelah mendengar firman ini, kami dapat mengoreksi diri untuk tidak melakukan apa yang telah ditulis dan yang telah kami dengar pemberitaan firman Tuhan ini. Supaya kami dijauhkan dari celaka yang ditulis oleh firman Tuhan. Kami sebaliknya akan terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan Roh Kudus menyadarkan kami, mengingatkan kami, supaya kami menjauhkan diri untuk hidup tidak sebagai orang jahat, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.